Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pagi ini kita membahas tentang kesabaran dan apa untungnya orang bersabar itu. Kita berangkat dari sebuah hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 2803. Hadis ini panjang, kita petik yang sebagian saja dulu. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa anna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan itu akan datang setelah kesabaran. Para jamaah, dalam hidup ini kita selalu membutuhkan pertolongan, karena kita tidak akan sanggup hidup sendiri. Banyak hal yang kita butuh pertolongan dari pihak lain. Yang sederhana saja, misalnya masalah pakaian, kita tidak bisa bikin sendiri, butuh orang lain. Mungkin kainnya juga, menjahitnya juga, itu baru masalah pakaian. Makan juga begitu, ya, kita butuh bantuan dari pihak lain, memprosesnya dan sebagainya. Itu hal-hal yang biasa dan kecil. Ada hal-hal yang besar yang kita nanti membutuhkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, hadis tadi kita ambil petikan dari hadis panjang. Jadi hadis itu menceritakan suatu saat Ibnu Abbas diajak oleh Nabi berjalan-jalan, naik kuda atau naik unta, dan Ibnu Abbas ini dibonceng. Nah, dalam perjalanan berkendaraan itu, kendaraan kuda atau unta itu, Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, kata Nabi, wahai Ananda, maukah kamu aku ajari beberapa kalimat yang Allah akan memberimu manfaat? Lalu Ibnu Abbas menjawab, baiklah ya Rasulullah, saya siap untuk mendengarkan nasihat dari panjenengan. Kemudian Nabi mengatakan, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Para jamaah, kalimat ini 1-2 pekan terakhir sempat menghebohkan nasional. Ada orang non-muslim mengatakan Allahmu lemah. Ngikuti beritanya enggak itu? Tapi ya itu, Allahmu lemah, Allahku kuat. Jadi kalimat-kalimat di sini, jagalah Allah, kesannya kan Allah kan perlu dijaga, ya. Berarti Allah itu lemah, nggak berdaya.
Padahal yang dimaksud jaga laulin adalah perhatikan perintah-perintah Allah, perhatikan syariat Allah, maksudnya di situ. Gara-gara ngomong itu sekarang sedang diproses untuk dipidanakan, udah dilaporkan ke kepolisian oleh ketua KNPI dan oleh unsur pimpinan Nahdlatul Ulama Jakarta. Gara-gara membuat tulisan di Twitter, Allahmu lemah, Allahku kuat. Nah, ini kalau tidak memahami dengan baik kalimat-kalimat baik di Quran maupun hadis. Di Quran kan ada kalimat intang surullah yang surkum. Jika engkau menolong Allah, kan gitu, kamu akan ditolongnya. Ini juga ada kesan dari aspek bahasa, kan kesannya Allah butuh pertolongan. Bukan begitu maksudnya. Jika engkau menolong Allah, maksudnya adalah jika engkau memberikan perhatian syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah, perintahnya kamu lakukan, larangannya kamu hindari. Nah, itu maksudnya. Maka Allah akan menolong, memberikan kamu berbagai kemudahan dalam hidup ini. Nah, di sini dikatakan jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jadi kalau seseorang itu patuh kepada Allah, rajin melaksanakan ibadah, dan itu dilakukan dengan tulus, dengan keyakinan, maka akan muncul suatu kesadaran Allah ada di sekitar kita. Bahkan yang paling bagus, Allah di depan kita. Seperti ketika orang sholat, ketika orang itu sholat, idealnya atau seharusnya ketika orang sholat itu merasakan Allah di depannya, walaupun secara fisik tidak bisa digambarkan, tapi secara keyakinan harusnya ketika sholat itu menyembah Allah. Makanya nanti ada hadis anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, jika kita belum sanggup mengkondisikan jiwa kita, diri kita, kesadaran kita merasa Allah di depan, jika belum sanggup, paling tidak menyadari dan meyakini ketika kita sedang sholat itu merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Kalau itu agak gampang itu, dibanding dengan merasa Allah di depan kita. Nah, orang-orang yang sudah sangat patuh kepada Allah, yang udah rajin melaksanakan perintahnya, mudah sekali orang merasakan Allah di depannya, Allah di sekitarnya. Di sini dikatakan hadis itu di depanmu, malah saking dekatnya orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan nasihatnya kepada Ibnu Abbas sambil dibonceng jalan-jalan itu, ingatlah Dia, ingatlah Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan ingat kepadamu di waktu sempit. Jadi, maksudnya kita ini dalam keadaan apapun harusnya ingat kepada Allah, terutama ketika dalam keadaan lapang. Memang seringkali orang itu baru ingat kepada Allah ketika kepepet. Ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan ketika lapang ingat Allah itu adalah ketika kita punya rezeki yang lumayan, tanda petik lebih dari cukup, maka jangan dinikmati sendiri. Sisihkan sebagian untuk kepentingan umum, untuk kepentingan sosial, untuk membantu fakir miskin. Itu namanya mengingat Allah di saat lapang, dengan menunjukkan apa tadi, sedekahnya, infaknya, zakatnya, dan sebagainya. Jika engkau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, ini mengarah ke situ. Mengapa begitu? Karena di dunia ini tidak ada yang punya kekuasaan yang tanpa batas, tidak ada yang punya
kekuatan yang tanpa batas selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andaikan kita punya masalah, butuh pertolongan apapun bentuknya, mestinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kering pena dengan apa yang telah terjadi, artinya ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kalimat yang menarik berikut ini. Nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, seandainya seluruh makhluk, bukan hanya manusia, juga hewan, juga apalagi yang lain, hendak memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu yang Allah tidak menetapkan padamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Jadi misalnya ada konspirasi yang bertujuan untuk menjadikan kita sebagai mungkin seseorang ya menjadi presiden. Semua orang mendukungnya, semua kekuatan dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi budaya mendukungnya. Maka semua itu tidak akan mengambil manfaat, tidak ada efeknya sama sekali jika Allah tidak menakdirkan. Ini maksud kalimat ini, nasihat ini kepada Ibnu Abbas. Artinya betapa kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya. Dan sebenarnya mereka berusaha mencelakai dirimu dengan berbagai macam cara, melibatkan semua pihak, semua kekuatan yang ada di sekitar ini, di dunia ini, diambil untuk mencelakai dirimu. Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan ada hasilnya. Tidak bisa. Kita masih ingat ceritanya Nabi Muhammad SAW saat itu kehadirannya tidak diharapkan oleh masyarakat Quraisy, kafir musyrik. Tetap sementara nama Nabi Muhammad semakin melambung, namanya semakin populer, bukan hanya di lokasi Mekah, juga di wilayah lain. Nah, rupanya banyak tokoh-tokoh Mekah ini, kafir Quraisy ini, yang semakin cemburu, hasud dengan semakin meningkatnya atau semakin populernya nama Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad terus bergerak ingin memperkenalkan ajaran Islam. Maka dibuatlah rekayasa sedemikian rupa bagaimana agar Muhammad dapat dihentikan, ditangkap, bahkan dibunuh jika perlu. Rencana sudah matang. Salah satu rencana yang hebat saya itu adalah mengumpulkan seluruh pemuda yang hebat-hebat, yang kuat-kuat, dibikin sayembara. Siapa yang sanggup menangkap bahkan membunuh Muhammad akan dapat hadiah yang sangat besar. Nah, Nabi sudah dibisiki, sudah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar hari tertentu pergi meninggalkan Mekah. Ceritanya hijrah itu. Nah, apa yang terjadi? Senang sekali pemuda Mekah itu. Mereka dengan gagahnya, dengan harapan besarnya untuk mendapat hadiah, mereka membawa kuda untuk mengejar, membawa pedang, membawa peralatan untuk membunuh dan sebagainya. Singkat cerita, rupanya Allah karena tidak meridhoi, maka seluruh rencana tadi gagal total. Nah, diantaranya ada anekdot atau bagian cerita itu ketika Nabi sudah meninggalkan Mekah, ada seorang pemuda yang gagah berani namanya Suraqah bin Jaksam dengan kuda yang sangat bagus, yang lincah, dengan pedang yang terhunus mengejar Nabi Muhammad ini. Hampir berhasil ceritanya gitu. Sudah berdekatan di depan sini kira-kira berapa? Tinggal membacok gitu aja. Nah, diceritakan begitu mau membacok, rupanya
kuda yang ditunggangi oleh siapa ini, Surakoh ini terpelanting. Nggak jelas kenapa kok terpelanting. Nah, ada yang mengatakan terkena batu, nah, gitu aja, biar masuk akal tuh. Terkena batu lalu terjatuh. Nah, habis itu bangun lagi, agak jauh kan, Abu Bakar udah terus di jalan di depan, bangkit lagi, ngejar lagi. Kejadian itu sampai sekitar 3 kali, begitu membuat cok begini, jatuh kudanya dan seterusnya. Inilah namanya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak merencanakan untuk terbunuhnya atau ya, wafatnya Nabi, saat itu rencana apapun dari pihak kafir Quraisy tidak ada yang berhasil. Kemudian Nabi menasihati lagi pada Ibnu Abbas, ketahuilah bahwa dalam kesabaran yang engkau benci, di situ terdapat banyak kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sangat penting sekali. Jadi pada suatu saat ketika kita sedang membenci sesuatu, entah apa itu, di situ ada kebaikan. Sudah ada kebaikan. Ya. Misalnya apa ya? Oke lah, yang agak gede dikit. Misalnya kita punya program untuk mendirikan perusahaan. Ya. Perencanaan sudah matang, administrasi lengkap, kemudian berdiri, udah launching segala macam. Ternyata baru misalnya 1 bulan 2 bulan mengalami kehancuran, kemusnahan, mungkin karena terbakar atau apa begitu. Kita kan nggak suka itu, benci setengah mati, marah besar. Nah, dikatakan di sini, ketahuilah bahwa dalam kesabaran yang engkau benci, ketika kita tahu kita sedang kena musibah itu, musibah, usaha kita gagal, mungkin toko yang baru kita dirikan terbakar, marah kita marah, sedih. Nah, di saat engkau sabar menghadapi itu, di situ banyak kebaikan. Dikatakan Nabi begitu. Jadi ketika kita menghadapi musibah, kita sedih, kita menderita, tapi kita tabah, kita bisa sabar, mengendalikan diri, tidak marah-marah, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Di situ, di tengah-tengah perasaan kita bersabar itu, ada banyak kebaikan. Ini pernyataan Nabi. Nanti kita berikan contoh-contoh lebih jelas. Kemudian Nabi melanjutkan nasihatnya kepada Ibnu Abbas, bahwasanya pertolongan itu akan datang setelah kesabaran. Fa'lam anan nasro ma'asabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu akan datang setelah kesabaran. Nah, kalau kita ngambil contoh yang tadi itu, ketika rumah terbakar atau perusahaan tiba-tiba bangkrut, kalau itu dihadapi dengan sabar, itu maka nanti akan datang pertolongan, akan datang solusi, akan datang penyelesaian, sehingga tidak terus di dalam keterpurukan. Dilanjutkan Nabi nasihatnya, dan kelapangan itu akan datang setelah kesempitan, serta kemudahan itu akan datang setelah kesulitan. Ini di Quran juga ada, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan ketika kita menghadapi kesulitan itu, di sana sudah disiapkan untuk kemudahan-kemudahan, untuk solusinya. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas sambil jalan-jalan itu. Nah, para jamaah secara umum dapat difahami hadis tadi bahwa hadis itu merupakan prinsip agung dalam muraqabah. Muraqabah itu perasaan, kesadaran
dimanapun kita berada selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah. Kita mengenal punya malaikat raqib atid. Nah, dua malaikat ini yang terus mengawal kita, membuntuti kita untuk ditugasi mencatat amal kita, baik dan buruk dicatat. Raqib atid. Nah, muraqabah adalah kesadaran diri bahwa kita itu sebenarnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pernah kita itu terlepas dari pantauannya. Kemudian di dalam hadis tadi juga ada prinsip kepatuhan, ketundukan dan ketaatan kepadanya. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya patuhilah aturan-aturan Allah maka Allah akan siap untuk menolongmu kapan saja. Nah, sekarang mari kita kembali mempelajari tentang sabar itu apa. Secara umum dalam bahasa Indonesia sabar diartikan tabah hati. Dalam istilah bahasa Arab, sabar itu habsun nafsi, menahan diri. Jadi orang sabar itu intinya menahan diri. Menahan diri dari kemarahan yang terus-menerus, menahan diri dari kebencian yang terus-menerus, menahan diri dari kesedihan yang terus-menerus, menahan diri sehingga tidak berlanjut. Nah, secara terminologis sabar itu berarti menahan diri atau mengendalikan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai. Dan itu dilakukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, kalau kita tadi kembali ke contoh, tiba-tiba yang kita punya tadi itu terbakar, apa perusahaan atau toko atau apa. Nah, bagaimana sabarnya? Yang pertama bahwa seseorang itu ketika ada sesuatu yang hilang pasti sedih, itu normal. Itu normal. Waduh, terbakar ya toko nih. Itu pasti sedih. Itu normal, enggak apa-apa. Nah, di mana sabarnya di mana? Ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang, ada yang musnah sehingga merasa kehilangan, sabarnya adalah imannya segera menasihati dirinya. Yakinilah bahwa ini sudah menjadi takdir Allah. Allah pasti punya rencana yang lebih baik untuk kita. Ketika keimanan ini sanggup mengkondisikan jiwa kita, keyakinan kita bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia yang luput dari pengawasan Allah, maka kita akan segera mengatakan inna lillah, kita semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepadanya. Sehingga kalau tadi itu musnah, Allah yang ambil itu. Bukan hanya harta yang hilang, bahkan jiwa di antara keluarga kita ada yang meninggal. Seperti itu perasaannya, sedih iya, menangis oke, biasa itu. Tapi kalau sedih terus, nangis terus, itu yang tidak sabar. Sabar adalah menahan diri, ya, mengendalikan diri dari nangis, dihentikan nangisnya, cukup sehari atau paling lama 3 hari gitu. Ya, sedih juga begitu, nggak apa-apa, tapi tidak usah terus-menerus sedihnya, karena sudah punya keyakinan, oh iya, ini pasti sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelajaran
kita semua. Nah, kita menahan diri, mengendalikan diri tadi dianggap sabar apabila ada niatan dan diri kita karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu boleh para jamaah ketika kita sedih itu kemudian menghadap kepada Allah dalam bentuk apapun, ketika sholat, ketika berdoa, yang intinya kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kelanjutannya, untuk penyelesaiannya, untuk pemulihannya. Nah, para jamaah, ulama sudah membagi tentang macam-macam sabar ini sudah populer. Nah, kita ingatkan kembali. Ada 3 macam sabar. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat, dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, seperti apa sabar dalam mentaati Allah itu? Nah, para jamaah, ketika kita sudah punya kesadaran bahwa kita seorang muslim, seorang mukmin yang oleh Allah diperintahkan untuk sholat, zakat, puasa, haji, itu kan semua perintah. Di mana letak kesabarannya? Bagaimana cara bersabarnya? Para jamaah, dalam kehidupan sehari-hari, 1 hari 24 jam ini, suatu saat kita diperintah oleh Allah untuk melakukan ibadah sholat misalnya, sholat subuh misalnya, yang paling dekat. Jadi kira-kira jam 4 tadi itu ada azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Jangan tidur saja. Nah, kita mendengar itu, hayalah sholat, kita mendengar itu. Apakah kita mentaati? Nah, di situ tergantung kekuatan iman dan kesabaran kita. Secara umum ya, ketika kita lagi enak tidur, lagi nyaman, lagi angler, kok kemudian disuruh bangun untuk ke masjid sholat subuh tadi itu, maka jawaban pertama emoh. Jawaban pertama emoh, tidak mau. Enak turu. Jadi bukan as-sholatu harum, tetapi an-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih baik daripada sholat. Dibalik. Itu nafsu. Nah, di mana letak kesabaran? Ketika kita diperintah, ayo sholat, jiwanya yang didorong atau kalau nafsu, enggak, aku enak tidur aja, ya kan? Nah, iman datang, memberi pencerahan. Ini sudah waktunya sholat. Kamu itu punya kewajiban untuk melakukan sholat. Ayo berangkat. Nah, tadi perasaan yang pengen tidur terus dikendalikan. Pengen ya bersantai-santai, bermanja-manja dengan badannya yang masih merasa ngantuk tadi itu dibiarkan saja. Nah, kemudian imannya mengatakan jangan begitu. Ini haknya ya, badanmu juga untuk beribadah kepada Allah. Maka dia hentikan rasa bermanja-manja tadi itu, dikendalikan. Nah, pengendalian itu namanya sabar. Sabar tidak lagi memperturutkan nafsu untuk tidak terus ditahan. Dan itu dilakukan demi mengharap ridha Allah, sehingga dia bangun kemudian dan seterusnya ke masjid sholat subuh berjamaah.
Nah, pada awalnya kan berat itu. Tapi kalau orang mukmin yang sudah terbiasa bersabar seperti itu, yang tadi katanya berat itu menjadi ringan pada akhirnya, dibiasakan. Akhirnya ringan. Itu contoh bagaimana sabar mentaati Allah. Kemudian dari yang wajib yang ke sunnah. Yang ke sunnah misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud para jamaah. Ini ya bisa juga berat. Orang yang punya iman itu sesungguhnya setiap mau bangun, setiap mau tidur itu pasti berniat malamnya bangun. Itu pasti. Itu yang beriman. Yang beriman betul ya. Yang beriman betul. Sebab orang beriman itu pasti akan merasa rugi jika kehilangan sholat malamnya. Pasti merasa rugi. Nah, kalau kita belum merasa rugi, berarti iman kita masih perlu dibangun. Perlu dibangun. Ditingkatkan. Pada saatnya seperti itu. Karena apa? Karena bangun di malam hari itu suasananya begitu bagus untuk kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan segala isi, mengadu segala persoalan. Nah, nanti akhirnya kita mengharapkan pertolongannya. Nah, pada awal-awalnya para jamaah umumnya sama kita semua. Enak-enak tidur, kita sudah menyiapkan alarm di HP kita atau di jam beker itu. Udah berbunyi itu. Kering, mungkin jam 2 atau jam berapa. Waduh, iya sudah berbunyi gitu. Nah, respon pertama tidak nyaman. Waduh, gimana ini? Masih enak tidur kan begitu. Nah, orang sabar adalah imannya nanti yang akan mendominasi. Imannya mengatakan, ini waktu yang sangat bagus, sangat istimewa untuk digunakan munajat kepada Allah. Ayo bangun. Ya sakit, ya pelan-pelan saja. Tidak usah memaksakan diri. Betul begitu. Kita nggak boleh memaksakan diri kita, tetapi mengusahakan pelan-pelan. Makanya Nabi menganjurkan kalau kita mau bangun itu ngucek motone dhisik. Apa ngucek itu? Ya, itu hadisnya ada. Jadi mengucap alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wal nusyur. Kemudian pelan-pelan ngecek matanya biar otak beber. Itu proses. Nah, kemudian duduk, proses lagi. Nah, dan seterusnya akhirnya bisa ke kamar mandi, kalau perlu mandi dan sebagainya, baru kemudian ibadah malam hari. Nah, para jamaah yang begini ini awal-awalnya sangat berat. Bahkan disuruh niat saja mungkin masih mikir-mikir itu. Apa perlu aku niat untuk tahajud nanti malam? Itu masih mikir-mikir. Tapi kalau sudah itu menjadi bagian dari hidupnya, itu dipastikan setiap mau tidur itu paling tidak di HP-nya itu disiapkan alarm. Aku nanti bangun jam berapa, itu sudah. Nah, rupanya para jamaah pengalaman dari aspek psikologi, ilmu kejiwaan, itu ada pengaruhnya. Ketika orang itu punya rencana, punya niatan bangun jam sekian, itu Allah memberikan kekuatan khusus kepada orang itu. Sehingga kadang-kadang bangunnya itu sebelum alarm bunyi, mungkin kurang 5 menit bangun. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang bangun setelah alarm biasa. Nah, tapi karena sudah ada niat sebelumnya, maka untuk membangunkan badan tadi itu relatif lebih ringan karena didorong oleh niat yang sebelum tidur itu. Dan para jamaah, niatan itu tinggi sekali nilainya dalam Islam. Sehingga Nabi mengatakan apabila ada orang berniat melakukan kebaikan kok gak sido, gagal karena ada sesuatu, itu sudah dikasih pahala 100%.
Jadi kalau kita ada niatan haji, niat haji kan ya. Nah, sekarang tuh niat haji itu bisa dibuktikan dengan daftar. Daftar apa itu? Untuk mendapatkan kuota itu kan ya, kalau tidak salah berapa sekarang? 25 juta mungkin ya. Misalnya daftarkan. Itu niatnya sudah mantap itu. Loh ternyata belum sampai berangkat meninggal dunia, ya kan? Orang seperti ini kata Nabi 100% kamilah, sempurna. Pahala hajinya itu sudah sempurna, pahalanya ya. Itu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa artinya? Betapa tingginya nilai niat itu loh. Nah makanya para jamaah saya mengajak setiap malam itu niatlah salat tahajud. Adapun suatu kok kebablasan tidak masalah, tetap dapat pahala 100%. Asal jangan apa ya bermanja-manja, godisik. Nah, sehingga dipengaruhi oleh kemalasan kita, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau kita niat betul sebelum tidur bismillah ya, kemudian ternyata bangunnya sudah subuh, sehingga kita hanya bisa subuh, tidak bisa sholat malam. Maka jika itu terjadi di luar kemampuan kita, Allah sudah mencatat bonus untuk yang bersangkutan karena niat sholat tahajud itu sama dengan sudah melakukannya. Luar biasa. Itu enaknya dari jadi orang Islam. Nah, jadi para jamaah, ini tadi masalah sabar di dalam mentaati perintah Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini tadi yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghindari kemaksiatan. Maksiat itu adalah pelanggaran artinya. Jadi di dalam Islam itu ada aturan-aturan yang harus dilakukan, yang harus dihindari. Ini yang harus dilakukan, ini yang dihindari. Nah, para jamaah, apa yang dimaksud dengan sabar menghindari kemaksiatan? Secara umum para jamaah, kalau kita bicara tentang kejiwaan ya, sesuatu yang mengandung kemaksiatan itu umumnya enak, menyenangkan, menggembirakan, menghibur dan sebagainya. Itu kemaksiatan. Sebagai contoh, perbuatan yang dilarang, minum minuman keras. Coba lihat itu, orang sedang menikmati minuman keras. Yang tampak adalah senang, ya kan? Bergembira, berfoya-foya, dan seterusnya lah itu. Suatu saat ketika orang yang suka minum ini ditanya, Mas, kenapa saya kok suka minum keras? Orang yang menjawab, fly, gitu. Jadi ketika mabuk itu fly, hal-hal yang sedih itu hilang semua, katanya begitu. Ini ketika kami di Dharmokali, Surabaya dulu tinggal di sana, ada beberapa pemuda yang punya kebiasaan itu, ditanya seperti itu. Nah, jadi apa artinya? Sesuatu yang mengandung kemaksiatan itu memang menyenangkan, tanda petik. Tetapi sebenarnya menyenangkannya tadi itu hanya semu dan sementara itu. Orang yang tidak punya iman dikiranya menyenangkan itu selamanya. Padahal semu dan sementara. Hanya sebentar tak senengnya. Dan semu tidak senang dalam arti yang sejati, tidak. Beda dengan orang yang bisa menikmati ibadah, itu kesenangannya sejati. Tidak ada yang dirugikan, bahkan banyak diuntungkan terkait dengan anggota tubuh kita itu. Nah, para jamaah, di mana letak kesabaran ketika itu?
ketika teman-teman kita mengajak, ayo sekali-kali dicobalah, ayo coba minum ini. Kadang-kadang kita kan maju mundur. Apa sebagainya nggak dicoba ya, sekali-sekali apa rasanya kayak apa gitu. Kadang-kadang kan gitu. Nah, kalau hawa nafsunya yang dominan, wis gak apa-apa sekali-kali. Nah, itu hawa nafsu dominan. Berarti dia tidak sabar. Tapi kalau imannya berhasil mempengaruhi dirinya, jangan. Allah tegas, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, rijsun min amalis syaiton. Itu adalah perilaku kotor dari setan. Nah, kalau imannya sudah kuat, maka nasihat terhadap dirinya sendiri akan cepat masuk, dan kemudian dengan cepat dia mengatakan tidak, no to minuman keras. Nah, sikap untuk menghentikan tadi itu namanya sabar. Menahan diri untuk tidak ikut-ikutan, mengendalikan diri untuk tidak rame-rame minuman keras tadi, itu namanya sabar. Sabar dalam menghindari kemaksiatan. Nah, yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Cerita di awal tadi itu adalah sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu sesuatu yang ya secara sekilas merugikan kita, menghancurkan kita, bisa pokoknya tidak menyenangkan. Nah, musibah bisa berupa harta kita hilang, bisa berupa anggota keluarga kita meninggal, bisa berupa kegiatan-kegiatan kita mengalami hambatan, bahkan kegagalan, dan juga sakit. Sakit itu juga lumayan, itu musibah itu. Tiba-tiba kita kecelakaan, sakit dan sebagainya. Di mana kita menghadapinya ketika itu terjadi? Bagaimana letak kesabarannya? Tadi sudah kita sampaikan bahwa begitu kita baru saja mendapatkan musibah, normalnya memang sedih itu biasa, bahkan menangis itu biasa, itu masih normal. Nah, orang itu baru dikatakan sabar apabila tidak terus-terusan sedih. Ya, kemudian kalau dia marah, tidak terus-terusan marah, tapi marahnya dikendalikan, kesedihannya juga diturunkan, bahkan dihilangkan. Itu namanya sabar. Jadi jangan dikira bahwa orang itu tidak pernah sedih. Tidak, pasti sedih, itu pasti. Nabi sendiri pernah ditinggal wafat oleh putranya yang bernama Ibrahim. Diberitahu oleh sahabat, ya Rasul, putra panjenengan meninggal. Langsung meleleh air matanya. Nabi menangis. Jadi menangis tidak apa-apa. Kalau hanya masih sekilas, sebentar saja, itu terus dikendalikan biar nggak terus-terusan, itu namanya sabar, masih sabar. Tapi kalau sudah ada nada protes, tidak terima dengan keadaan, itu nggak sabar. Ya, misalnya kalau di antara keluarganya ada yang meninggal, apalagi keluarga itu bisa berupa anaknya, anak pertama meninggal lagi, atau bisa berupa pasangannya baru menikah meninggal misalnya. Ada saja orang yang protes. Kadang-kadang protesnya itu kan misalnya, wahai Tuhan, teganian Engkau, baru saja Engkau berikan aku putra yang pertama, udah Engkau ambil lagi. Ini kan ada protes, itu namanya nggak sabar. Nah, ada juga orang yang ya mungkin keliru keyakinan atau akidahnya, sehingga ada yang sampai mengatakan, nggak tahu mungkin biar didengar orang ya. Jadi orang ini mengatakan bahwa saya tidak sanggup hidup tanpa engkau. Kan seringkali itu ya. Aku tidak bisa hidup tanpamu Mas, tanpamu Dek,
tanpamu Bapak. Ini kan syirik. Seakan-akan dia hidup karena mereka ini, bukan. Itu karena nafsu yang tadi berlebihan. Seandainya dia punya kesabaran, dia sedih ya, karena ditinggal wafat oleh istrinya, oleh suaminya, oleh anaknya, oleh bapaknya, itu biasa sedih. Tapi segera imannya mengatakan, yakinilah, semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah, kita semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali. Kalau kita sekarang belum meninggal, hanya masalah waktu, antriannya belum dapat, gitu saja. Ini namanya sabar dalam menghadapi musibah. Nah, para jamaah, ketika seseorang sudah belajar sabar, ini ada ulama lagi namanya Muhammad Ali At-Tahawani membuat peringkat. Sing sabar banget kaya apa, sing sabar dan sabar biasa. Nah, mereka ulama ini atau hal ini membuat peringkat ada 3 tingkatan sabar. Yang paling ringan adalah tidak mengeluh. Jangan mengeluh, ya, artinya sing sabar. Tidak mengeluh itu artinya seperti yang saya gambarkan, tidak protes. Tidak protes, itu namanya tidak mengeluh. Nah, para jamaah, kadang-kadang kita mengeluh itu ketika menghadapi kesulitan. Sudah dirancang sedemikian matang, persiapan sudah lengkap, ternyata gagal. Orang normal pasti sedih. Nah, sedih tadi itu bisa berupa mengeluh, bisa berupa tidak mengeluh. Nah, mengeluh ini bisa mengeluh kepada orang di sekitarnya, bisa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, ya, yang sering terjadi itu ketika ada peristiwa yang ya gagal tadi itu kalau pihak bosnya itu biasanya marah-marahnya dilampiaskan kepada anak buahnya, lalu menuduh anak buahnya tidak becus, nah ya kan, dan macam-macam, lalu marah kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Itu namanya mengeluh kepada orang di sekitarnya. Ini yang tidak boleh, ini dianggap tidak sabar. Nah, mengeluh boleh, tapi harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah langsung, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak bernada protes. Nah, itu. Jadi kepada Allah pun bisa baik, bisa tidak mengeluhnya itu. Contoh yang bernada protes tadi itu, ya Allah, Engkau kok tega benar membuat aku menderita seperti ini, apa salahku? Banyak tuh yang begitu, banyak. Ngakunya ibadah bagus, menjadi muslim juga udah taat gitu, kok masih coba kayak begini. Dia protes, ya Allah, kenapa Engkau membuat aku menderita seperti ini? Ini namanya mengeluh, mengeluh yang tidak bagus. Nah, mengeluh yang bagus yang seperti apa sehingga dikatakan tidak mengeluh itu? Mengeluh yang bagus adalah mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau tentu tahu bagaimana kekuatanku. Sekarang aku sedang menghadapi musibah dan aku yakin ini adalah Engkau menguji kepadaku. Aku jadi sakit seperti ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kasih sayangmu, dengan maha penyayangmu, tolonglah aku sembuhkan dari sakit ini. Jadi malah berdoa, tidak lagi mengeluh seperti tadi, itu beda. Yang seperti ini dibenarkan, masih dalam koridor sabar. Nah, para jamaah, hal ini Allah pernah gambarkan ya, suasana kesabaran yang seperti ada unsur keluhan tapi tidak dianggap mengeluh, yaitu peristiwa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam
Kita masih ingat ceritanya, Nabi Ayub itu pada mulanya hidupnya serba berkecukupan, hartanya banyak, keluarganya banyak, anak-anaknya banyak. Nah, dia sendiri Nabi Ayub itu postur tubuhnya bagus, kulitnya indah, dan tampilannya menawan. Ya, itu ceritanya. Nah, suatu saat Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya musnah. Nggak tahu apa, karena kalau terjadi gempa kan bisa juga cepat musnah ya. Mungkin kebakaran atau apa, musnah. Setelah itu anak-anaknya meninggal satu demi satu, akhirnya meninggal semua anak-anaknya itu, sehingga tinggal beliau dan istrinya. Tidak hanya itu, cobaannya tambah lagi. Nabi Ayub yang gagah, yang indah, yang menawan, tiba-tiba dikenai penyakit kusta. Seluruh tubuhnya itu menjijikkan, sehingga semua orang tidak ada yang mau mendekati dia lagi. Padahal dia kan tokoh masyarakat, orang terkenal pada masa itu di sekitarnya. Oh, Nabi kan, udah Nabi dia. Nah, bukan hanya itu, karena sakit yang ditimpakan pada Nabi Ayub itu tidak hanya hitungan hari, pekan, bulan, tapi bertahun-tahun. Menurut banyak riwayat itu sampai 18 tahun. Coba bayangkan, sakit kok sampai 18 tahun. Kita baru sakit seminggu, sepekan aja udah rasanya, ya kan? Nah, apa yang terjadi pada Nabi Ayub? Di mana letak kesabarannya? Nabi Ayub ini, para jamaah, saat itu ini ada cerita sebagian ya. Katanya ketika masih awal-awal sakit, disuruh berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Nabi Ayub malu. Kok malu? Lah iya wong awake dhewe ini sudah bertahun-tahun diberi kesehatan, kebugaran, lu sekarang baru diuji 1, 2, 3 hari kok sudah rasanya gak kuat. Nah, akhirnya beliau membiarkan tetap dalam keadaan sakit itu. Tapi itu terjadi sampai bertahun hingga 18 tahun. Barulah akhirnya Nabi Ayub mengadu, tanda petik mengeluh, tapi keluhan yang baik. Ini maksudnya, ikutilah model Nabi Ayub ini kalau mengeluh. Apa itu? Surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massanid dzurru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah, kata Allah, firman Allah, ingatlah Nabi Ayub ketika Nabi Ayub ini berdoa kepada Allah, pada Tuhannya. Wahai Tuhan, aku sekarang terjangkit penyakit, sedangkan Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu saja kalimatnya. Kalau kita urai boleh dengan kata-kata, wahai Tuhan, aku sekarang sedang menderita penyakit ini. Mungkin sekarang COVID, Omikron, apa itu misalnya. Kalau kemarin COVID-19 apa begitu ya. Ya Allah, memang ini berat bagi saya. Untuk itu ya Allah, ku mohon kepadamu ya Allah, berikan aku kesembuhan, berikan aku kekuatan menghadapi ini. Jadi berikan kekuatan menghadapi ini dan berikan kesembuhan. Apa yang terjadi pada orang ini? Orang ini disakit lalu semakin dekat dengan Allah. Ini untungnya. Mungkin sebelum sakit dia nggak pernah dekat dengan Allah. Di sisi sakit dia menjadi dekat. Jadi ada hikmahnya. Nah, mengeluh seperti itu dibenarkan. Jadi dia merasa sakit, kemudian dia merasa perlu minta tolong kepada Allah. Wah, ini luar biasa para jamaah. Di Quran itu bahkan difirmankan, kalau ada orang yang merasa tidak butuh sehingga tidak mau berdoa kepada Allah, itu dianggap sombong dan diancam jahanam. Nah, makanya
Keluhan yang diarahkan kepada mohon pertolongan Allah, itu indah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ayub setelah 18 tahun baru berdoa tadi itu. Ya Allah, aku sekarang sedang terjangkit penyakit abdur, penyakit yang membahayakan, kusta itu tadi katanya. Dan Engkau adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau adalah suka menolong. Engkau adalah suka berbuat baik kepada hamba. Sekarang ya Allah, kumohon pertolongan darimu. Keluhan semacam ini dibolehkan, bahkan ada hal yang positif kepada yang bersangkutan. Akhirnya para jamaah, Allah pun mengabulkan permintaan atau permohonan dari Nabi Ayub ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ya, pertama, karena Nabi Ayub pernah bersumpah akan memukul istrinya. Di Quran itu juga disebutkan bahwa suatu saat Nabi Ayub ini mungkin kurang mendapatkan pelayan dari istri yang mungkin kecapean atau apa itu, muncul kemarahan, awas kamu nanti kalau aku sehat kamu saya pukul. Maka kemudian begitu Nabi Ayub tadi berdoa, kemudian ada proses untuk pemulihan. Allah mengatakan kepada Nabi Ayub, sekarang ambillah seikat rumput dan itu gunakan untuk memukul istrimu biar tidak menyakitkan. Tapi yang penting udah mukul. Jadi tadi apa namanya, nazarnya sudah terlaksana, sumpahnya sudah terlaksana. Nah, Allah mengatakan inna wajatu sabiro, kami mengakui bahwa yang dilakukan Nabi itu termasuk kesabaran. Jadi tadi merasa menderita lalu minta tolong kepada Allah, itu dianggap masih sabar. Yang tidak sabar yang tadi sebelumnya itu mengeluh, kemudian orang sekarang jadi sasaran kemarahan dia, itu yang tidak sabar. Dan akhirnya para jamaah dalam cerita itu Nabi Ayub disuruh oleh Allah, entakkan kakimu ke tanah. Kemudian Nabi Ayub mengentakkan kakinya lalu memancar air bersih, air sehat. Dari air itu digunakan untuk mandi Nabi Ayub, minum dan sebagainya. Dan akhirnya tidak lama badannya yang tadi hampir seluruh tubuhnya berisi penyakit kusta tadi itu kemudian sembuh dan segar kembali, indah lagi. Bahkan menurut keterangan para jamaah, keindahan atau kegantengan, ketampanan si Ayub ini lebih tampan ketimbang sebelum terkena penyakit. Demikian juga hartanya pelan-pelan rezekinya berdatangan terus, akhirnya hartanya semakin melimpah, lebih banyak ketimbang sebelum dia kehilangan hartanya itu. Dan yang ketiga, anak-anaknya juga begitu tadi sehat, kemudian anaknya lahir satu dan jumlahnya lebih banyak ketimbang tadi yang meninggal itu. Itulah yang mungkin bisa kita fahami dari kalimat inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan di waktu ada kesulitan itu ada kemudahan. Lalu hadis Nabi, wa'lam annan nasra ma'as-sabri. Ketahuilah bahwa yang namanya pertolongan itu akan datang setelah kesabaran. Nah, para jamaah, ini baru tingkat rendah. Sabar tidak mengeluh. Ada sabar yang kedua adalah ridho dengan ketetapan Allah. Ini berat para jamaah. Jadi yang pertama kan tidak mengeluh ya. Nah, yang kedua itu lebih tinggi adalah apapun yang dihadapkan kepada dirinya berupa musibah atau yang tidak menyenangkan itu, dia ridho. Usahanya gagal, ridho, nggak protes, ridho. Kemudian ridho itu apa artinya ya? Ya sudah, dilepas saja. Ini sudah kehendak Allah, ya sudah, kita serahkan saja pada Allah. Ridho. Anaknya meninggal, ya sudah, ini sudah rencana Allah, kita ikhlaskan saja, itu ridho. Nah, yang paling berat adalah peringkat yang ketiga ini, menyukai yang diputuskan oleh Allah itu.
Ini kesabaran yang tertinggi. Bayangkan kalau yang menyukai ini dimaksud adalah musibah yang mengenai keluarganya, ada yang meninggal. Menyukai dengan musibah berupa di antara anggota keluarga ada yang meninggal. Ini tingkat tertinggi. Lah, dulu ketika sebulannya lalu kita kan bahas masalah ucapan hamdalah itu. Di antara yang agak menghebohkan yaitu hadis yang menjelaskan dialog antara Nabi dengan malaikat Israel. Hai malaikat, apakah benar kamu baru saja mencabut nyawa dari si kecil itu, si anak itu? Benar ya Rob. Apa yang kamu perhatikan dari bapaknya yang anaknya baru meninggal itu? Bagaimana sikap bapaknya? Ya Rob, hambamu ini mengucap alhamdulillah, baru mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah kalau begitu malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah. Kalau begitu bangunkan sebuah rumah yang indah di surga untuk bapaknya ini. Nah, bapak ini dianggap bersabar dengan tingkatan yang ketiga tadi itu, menyukai dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin tidak mudah memahami ini, tetapi saya mencoba menganalisis apa sebabnya kok orang seperti ini mendapatkan penghargaan yang tinggi dari Allah. Apa sebabnya? Nah, kalau kita renungkan para jamaah, orang ini dengan keyakinan yang sangat kuat, dengan kecintaannya kepada Allah yang luar biasa itu, menyebabkan apapun yang diperbuat oleh Allah diyakini pasti baik. Itu ceritanya. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu pasti baik, termasuk mencabut nyawa anaknya, itu pasti Allah punya rencana yang baik, sehingga senang saja dia. Bahkan orang ini, mungkin bapaknya itu menunggu hikmah apa dibalik mencabut nyawa anaknya, sehingga senang. Jadi tidak hanya tidak mengeluh, tidak hanya ridho, malah senang. Mungkin dalam batin imannya mengatakan, ya Allah, saya yakin karena ini kehendak-Mu, pasti Engkau punya rencana lain yang lebih baik. Wah, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya para jamaah, kita ini dianjurkan apapun yang terjadi di hadapan kita mengucap hamdalah. Ketika ada berita baik, alhamdulillah. Ada berita buruk juga, alhamdulillah. Hanya bedanya ditambah alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau berita buruk. Jadi misalnya kita ini lagi sakit, ya apa kabarnya sampean? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu. Wis ora sakit sih takon kabare. Jelas ya. Maka jawabannya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Pasti Allah sudah mengatur dan punya rencana yang baik untuk kita. Dan ternyata benar para jamaah, banyak peristiwa menunjukkan ketika orang itu diuji oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan, ternyata di kemudian hari sangat-sangat menyenangkan, sangat menguntungkan. Nah, yang terakhir para jamaah, ini ada cerita. Cerita ini terjadi di Arab Saudi, yaitu pada orang di daerah desa atau pedalaman. Ceritanya orang ini satu keluarga, hidupnya dilengkapi dengan 3 ekor hewan. 3 ekor hewan itu yang pertama ayam jantan, yang kedua khimar atau keledai, dan yang ketiga anjing.
Ketiga-tiganya ini mendukung untuk kebaikan hidupnya. Ayam jantan berfungsi untuk berkokok ketika menjelang subuh tiba, sehingga dia dimudahkan untuk bangun subuh. Yang kedua, khimar atau keledai fungsinya untuk mengangkut barang-barang milik keluarga ini dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang ketiga, anjing untuk menjaga keamanan, gantinya satpam. Jadi anjingnya yang menjaga rumahnya itu kalau ada bahaya apa-apa. Nah, ini bertahun-tahun hidup dalam keadaan harmoni, aman, tentram, bahagia. Suatu saat, nah ini Allah menguji pada keluarga ini. Yang pertama, pada suatu malam datang seekor serigala mengincar ayam jantan. Kemudian dimakan, dimangsa ayam jantannya itu. Dimakan, ya otomatis mati. Nah, paginya melihat ayamnya hilang atau tahu dimakan serigala itu sedih keluarga ini. Tetapi imannya kemudian mengingatkan, sehingga dia berhasil sanggup mengatakan, mudah-mudahan ini membawa hal yang baik. Bayangkan, ayam yang sangat dicintai, yang sangat membantu kehidupannya, hilang dimakan serigala. Dia mengatakan, ya sebenarnya saya sedih, tetapi pasti ini sudah rencana Allah. Mudah-mudahan membawa kebaikan. Ini kalau bukan iman yang tinggi, tidak akan sanggup mengatakan itu. Hari berikutnya para jamaah datang lagi serigala mendekati khimar. Kalau dia tadi langsung dimangsa juga, mati khimarnya itu. Kita bisa bayangkan sedihnya orang ini. Waduh, dimakan juga, dimangsa juga serigala keledai kita, khimar kita ini. Tapi imannya segera datang, mengingatkan, menyadarkan, ya ini pasti sudah menjadi rencana Allah. Mudah-mudahan nanti membawa kebaikan. Tidak lama para jamaah, anjingnya ditemukan mati. Apa mau serigala makan anjing? Jadi ceritanya tidak tapi tiba-tiba anjingnya mati. Sehingga praktis dia tidak punya ayam, tidak punya khimar, tidak punya anjing, tidak punya hewan peliharaan sama sekali. Wah, dia sedih. Waduh, bagaimana kita nggak punya apa-apa. Ini kan biasa, itu namanya nafsu pertama begitu, respon pertama begitu. Tapi langsung dalam itu tidak lama, imannya mengingatkan bahwa sebenarnya apapun yang terjadi, hilangnya ayam, hilangnya khimar, hilangnya anjing, mati semua tadi itu pasti sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang ini mengatakan, ya mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik. Akhir cerita para jamaah, tidak lama setelah itu ada peristiwa datang pasukan keamanan, mungkin polisi dan sebagainya itu menggeruduk kampung itu. Seluruh warga ditangkap, ditawan, dimasukkan penjara. Kecuali keluarga ini tadi yang tidak ditangkap, yang tidak ditawan. Ketika ditanya-tanya, kenapa kok lainnya pada ditangkap, ini kok tidak? Karena semuanya punya hewan peliharaan yang seringkali mengganggu di sekitar warga itu dan dilaporkan ke bagian keamanan. Nah, orang ini tidak ditangkap karena sudah tidak punya hewan sama sekali. Allah Akbar. Ternyata rencana Allah tadi adalah untuk menyelamatkan keluarga ini biar nggak ditangkap. Maka hewannya tadi hilang satu-satu di mangsa serigala. Begitulah para jamaah yang bisa disajikan sesuatu saat, kalimat bagian akhir, itulah keutamaan sabar tadi itu, sabar dari bapak ini atau keluarga ini. Jadi padahalnya memang sedih, tapi cepat imannya mengingatkan bahwa karena ini sudah menjadi rencana Allah, pasti Allah punya rencana yang lebih baik. Dan ternyata betul kan, matinya ayam, matinya
khimar, matinya anjing, semuanya itu membawa keselamatan bagi orang ini dari tangkapan atau bagian keamanan tadi itu. Itulah keutamaan dan keistimewaan sabar. Jadi para jamaah, dengan sabar sebenarnya masalah yang kita hadapi jadi terasa lebih ringan. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan lebih efektif karena kita bisa berpikir jernih. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan tanpa menyisakan rasa sakit. Itu kalau kita sabar. Dengan sabar, kita akan senantiasa menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan tentram tanpa merasa resah gelisah. Dengan sabar pula, kita akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Kisah Nabi Ayub menjelaskan itu, dan juga yang kedua tadi dari warga pedesaan Arab Saudi. Ternyata dengan kesabarannya itu Allah kemudian membalas dengan menyelamatkan keluarga ini dari tadi penawanan atau penangkapan para tugas keamanan. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi, dan memberikan pencerahan kepada kita. Intinya para jamaah, marilah kita belajar sabar. Mari kita belajar sabar, yaitu berusaha untuk bisa menahan diri ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita sedih, sabarnya dengan tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Kalau kita marah, sabarnya dengan cara tidak berlarut-larut dalam kemarahan. Supaya ini cepat hilang, segera kembalikan kepada Allah. Semuanya ini tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita punya keyakinan seperti itu, keyakinan berikutnya adalah apapun yang dirancang Allah itu pasti baik, dan insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.